Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar psikolinguistik tentang gangguan berbahasa akibat multifaktoral. Apa saja itu? Ya, gangguan berbahasa akibat multifaktoral adalah gangguan berbahasa yang tidak hanya diakibatkan oleh alat-alat berbahasa atau seperti pita suara, tenggorokan, kerongkongan, dan lain-lain, tapi melainkan juga akibat lain dari luar fisik seperti pengalaman, termasuk pengalaman berkomunikasi, pengalaman berdiskusi, berteman, dan lain-lain. Lalu, apa saja gangguan berbahasa akibat multifaktoral itu? Gangguan ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada berbicara serampangan, berbicara propulsif, berbicara mutisme. Jadi berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara yang cepat sekali dengan artikulasi yang rusak, ditimbun dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menjelaskan panjang lebar kepada teman-teman sekalian. Contoh tersebut diantaranya seperti ini. Virus corona itu lebih berbahaya dibandingkan flu babi. Tapi kamunya sendiri minum metoprednisolon mulu, antibiotik mulu, minum UC 1000 mulu. Lah, kok nyalahin aku? Dari contoh tersebut bisa kita pahami kalau pembicara satu itu sembrono, mengatakan dengan terlalu berlebihan, bahasa yang terlalu sulit, tidak mudah untuk dipahami oleh orang lain, sehingga apa yang terjadi adalah dengar sukar untuk memahami hal tersebut. Dari itu, ketika berbicara kita hanya perlu santai saja, biasa-biasa saja, pelan-pelan saja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu mengada-ngada, pahami lawan bicara kita adalah siapa. Yang kedua, berbicara propulsif. Bicara propulsif adalah gangguan yang biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan akibatnya gemetar, kaku, dan melemahnya otot-otot dalam rongga mulut. Ini akan mempengaruhi proses artikulasi karena elastisitas otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagainya lenyap. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti ini. Mungkin kalau kita melakukan percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua, kita bisa membandingkan hal ini untuk mencari hasil hipotesisnya. Ya, dari contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana cara dia berbicara. Tentunya saat kita berpikir kita mengalami kelambanan. Kelambanan tersebut dapat dipengaruhi dari bagaimana cara kita untuk berbicara kepada orang lain melalui pengalaman kita, pergaulan kita, dan cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita tidak sering berkomunikasi dengan orang lain atau bergaul dengan orang lain, atau seperti jarang membaca buku pun, tentunya akan mengganggu bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, apalagi untuk pemilihan diksi dan kata-kata yang sesuai untuk diucapkan kepada orang lain untuk mendengarkan. Sehingga apa yang terjadi adalah redundansi atau pengulangan dari kata-kata dan penggunaan diksi yang tepat untuk berbicara kepada orang lain. Kasus yang ketiga, berbicara mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dianggap membis, yakni memang sengaja tak mau berbicara. Namun mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat seperti enggan bergerak-geriknya dan sebagainya. Maka mutisme ini dapat diartikan hanya berdiam diri karena suatu alasan seperti keyakinan untuk berbicara atau kepercayaan diri, minder saat berbicara ataupun takut saat berbicara, malu-malu,
atau tidak tahu sama sekali mengenai apa yang dibicarakan. Contohnya ini dapat dilihat ketika seseorang berdiam diri saat ditanya oleh seseorang, atau seseorang yang ingin mengajak dia namun dia hanya berdiam diri, atau ketika ingin berbicara tapi tidak tahu apa yang ingin disampaikan, ataupun juga tidak tahu harus menjawab seperti apa. Ding, makan yuk. Ding, ding. Ya. Ding, yuk kita makan. Waktunya sudah istirahat. Loh, kok bengong? Penanganan dalam kasus ini ada beberapa, yaitu coba untuk lebih aktif berkomunikasi atau mengajak dia untuk bergaul bersama. Mengobrol dengan topik yang mudah dipahami terlebih dahulu, atau berteman dan melakukan komunikasi setiap saat, memberi semangat, motivasi jika dibutuhkan, atau mengajak main game untuk refreshing atau bersantai. Nah, karena waktunya sudah malam, waktunya sudah tidur, dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini tentang gangguan berbahasa akibat multifaktoral. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang masih mengalami gangguan berbahasa atau yang masih malu-malu ketika kita ingin berbicara. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.